Oke guys, ketemu lagi dengan KJ Channel. Di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang kegagalan kita yang membuat kita gagal di dalam berbudidaya tanaman kemukus. Karena memang tanaman kemukus ini dari semua jenis rempah yang sudah saya tanam, sudah pernah saya tanam, ada lada, ada cabai jamu, ada kemukus vanili. Jadi tanaman kemukus ini yang tergolong sangat rawan dengan kematian. Untuk video kali ini saya akan mencoba menguraikan satu persatu, nanti agak panjang ini video ini, yang membuat kita gagal dan tanpa kita sadari, yaitu ada 5 kesalahan yang membuat kita tidak kontrol, tidak sadar bahwa hal ini nanti akan membuat gagal ke tanaman yang kita tanam, yaitu tanaman kemukus. Dan bagi di sini sendiri, untuk petani kemukus ini banyak yang gagal oleh karena kita tidak menyadari atau mungkin belum paham tentang hal ini. Oke, langsung saja kita ke tanaman, nanti sembari kita bincang-bincang santai. Dari kelima hal tersebut akan saya uraikan satu persatu nanti secara lengkap, yaitu diantaranya ada kesalahan di pengolahan lahan, pemilihan bibit, cara tanam yang salah, juga cara perawatan yang kurang baik di sini. Nah, kalau perawatan meliputi ada perawatan tajar, perawatan lahan, perawatan untuk memberikan pencerahan dan pencahayaan dan lain-lain. Untuk pengolahan lahan sendiri teman-teman, kalau bagi saya sendiri adalah begini. Syukur pisan teman-teman saat belum tanam itu tanah diolah seperti ini dulu, yaitu seperti ini, dibuat dengan bedengan-bedengan. Kalau ini saya tanahnya sudah terlanjur dibikin undrakan-undrakan begini, jadi saya buat alur air untuk menghindari air banyak yang masuk ke pangkal tanaman kemukus. Karena memang tanaman kemukus itu bagi saya itu hanya mempunyai kelemahan terbesar itu di pangkal tanaman kemukus. Lah, dengan cara mengolah seperti ini, yaitu kita menumpuk rumput-rumput sebelum ditimbun tanah. Itu kan nanti ke sana itu yang belum digarap. Ini kan saya begini menumpuk rumput di saat belum ditimbun dengan tanah, dengan tujuan adalah untuk membantu meningkatkan kegemburan tanah, juga kesuburan tanah. Kalau ini nanti sudah busuk, jamur akan tumbuh tatkala pembusukan rumput ini tidak tertutup oleh tanah, dan jamur yang mau tumbuh itu di permukaan tanah, bukan di dalam tanah. Sehingga kalau kita menutup rapat dari rumput-rumput ini, nanti akan tercipta pupuk yang gratis oleh olahan alam yang kita berikan, yang kita kreatifkan dengan cara kita, sehingga nanti tanah akan subur dan gembur dan bagus untuk tanaman kemukus. Sepengetahuan saya, kalau rumput ini sudah ditimbun pakai tanah, ini nggak bakalan keluar jamur di dalamnya, nanti akan membusuk secara fermentasi alam, dan itu sangat bagus untuk tanaman kemukus. Dan syukur pisan teman-teman langsung dibuat begini. Kalau ini saya hanya susulan, tanaman sudah ditanam lama, terus
saya buat begini. Dan nanti akan cepat subur. Dan ini hasilnya untuk tanaman kurus ini begini. Buahnya juga akan tidak baik, juga dompolnya kecil-kecil begini, juga bunganya jelek banget teman-teman. Nah ini kadang-kadang begini, kadang-kadang sebagian petani kita menganggap bahwa rumput itu adalah sebuah yang membuat susah kita. Lah padahal di sini ada manfaat yang besar untuk tanaman kita kalau kita bisa mengolah rumput ini secara baik dan benar. Kalau kita mengolah begini dengan sistem begini, nanti tanah akan cepat gembur, cepat subur, yang membuat tanaman semakin baik pertumbuhannya, semakin cepat pembuahannya. Saran saya untuk teman-teman saat mengolah lahan, baik belum ditanami maupun yang sudah ditanami, itu jangan sekali-kali membuang rumput ini, karena ini memang sangat berguna sekali untuk tanaman. Tapi ada triknya di video saya yang lalu, yaitu di cara penyiangan lahan, di cara penyiangan untuk tanaman kemukus. Di situ ada cara-caranya yang saya sharekan ke teman-teman. Jangan sekali-kali membuang teman-teman atau membakar. Untuk pemilihan bibit yang saya lakukan adalah tidak pernah mengambil contoh sulur yang ke atas sana, karena yang ke atas sana itu sebentar lagi mau keluar ranting, tiba-tiba anggapan saya, cara saya, tiba-tiba dipotong di situ untuk bibit. Lah sementara bibit yang dari bawah saja kan banyak teman-teman. Banyak yang menganggap bahwa tanam dari pucuk itu bagus. Ya sah saja teman-teman, memang ya sesuai dengan keyakinan. Apapun yang menjadi keyakinan kita pasti terwujud, pasti yang kuasa akan mengabulkan. Kalau saya sembari untuk pemangkasan solor di sini, fungsi ini adalah untuk menambah atau kita menambah populasi dengan yang tidak berguna untuk tanaman kemukus. Kalau ini dipotong buat bibit, nanti fungsinya bisa untuk menambah populasi tanaman kemukus kita, juga akan mempersubur tanaman yang ke atasnya. Nah ini kan tanaman solor cacing teman-teman, baru segini sudah keluar tunas sulurnya. Ini banyak kan, baru segini besarnya, tapi di sini juga sudah keluar ranting. Ini rantingnya yang nanti akan keluar bunga, dan tentunya kalau sudah waktunya juga akan berbuah. Nah, kalau bibit saya tidak pernah mengambil dari sana, tapi ya begini hasilnya. Ini sulur cacing, batang baru 1 lidi itu sudah pada keluar ranting, dan tentunya ya nanti sebentar lagi akan keluar bunga dan berbuah. Lah kesalahan di kita, kadang kita suka mengambil bibit yang dari sana, padahal di sana sebentar lagi akan keluar ranting dan akan berbuah, dengan anggapan bahwa yang ke sana itu cepat rimbun. Nah, padahal kalau dengan kita bisa men-setting, mengatur tanaman kemukus itu dari solor cacing atau panjat, itu sama saja mau cepat rimbun begini, pendek begini. Cara-caranya sudah saya videokan sebenarnya, termasuk ini juga sudah pada keluar ranting, cuman belum berbunga. Ini kan rantingnya
sudah pada olahan ini 7 bulanan dengan dukungan kesuburan tanaman juga pencahayaan yang ideal untuk tanaman umur segini. Bisa disaksikan dari semuanya, hampir mayoritas solor cacing teman-teman, dengan ciri-ciri akar susulan banyak dari atas, termasuk itu yang kecil juga solor cacing. Itu juga sebelah sana itu solor cacing.